Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nela Hakim dengan nomor NIM 2300241 dari Sistel 2A. Pada video ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai materi diagonalisasi matriks. Namun, sebelum masuk ke videonya, tentunya kita harus mengetahui tujuan mengapa penting kita memahami diagonalisasi matriks. Diagonisasi ditunjukkan untuk menyederhanakan suatu bentuk matriks sehingga mempermudah kita dalam menghitung operasi perpangkatan matriks yang nilainya besar. Contohnya seperti ini. Pada video ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama mengenai definisi dan pembuktian dari diagonalisasi matriks. Yang kedua adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendiagonalisasikan suatu matriks. Dan yang ketiga adalah matriks yang tidak dapat didiagonalkan. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita mulai masuk ke materinya. Kita masuk pada materi diagonalisasi matriks. Diagonalisasi matriks terbentuk dari matriks diagonal. Lalu, apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal merupakan matriks dengan nilai semua entry-entry di luar diagonalnya sama dengan 0. Untuk entry dalam diagonalnya bisa bernilai 0 atau lainnya. Selanjutnya, kita masuki pemahaman mengenai definisi diagonalisasi matriks. Diberikan suatu matriks A bujur sangkar atau A n kali n, itu dapat didiagonalkan apabila ia serupa dengan matriks diagonal. Matriks diagonal ini didapat dari matriks P yang memiliki inverse, sehingga AP inverse ialah matriks diagonal. Keserupaan pada matriks mengakibatkan kedua matriks tersebut akan berbagi sifat yang sama. Sifat-sifat yang sama itu diantaranya adalah determinan, rank, trace, kemudian nilai eigen, serta dimensi dari vektor eigen. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa matriks P merupakan pendiagonal dari matriks A, di mana nilai vektor-vektor dari matriks P merupakan nilai vektor-vektor eigen dari matriks A. Sebelumnya sudah dikatakan, jika matriks A merupakan matriks bujur sangkar atau A n kali n, pernyataan tersebut akan ekuivalen dengan matriks A dapat didiagonalkan dan matriks A memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Mari kita buktikan. Pada pernyataan sebelumnya, pada dasarnya menjelaskan bahwa suatu matriks dapat didiagonalkan apabila matriks tersebut memiliki vektor eigen yang bebas linear. Kemudian kita akan buktikan pada kesempatan kali ini. Kita memiliki matriks P yang nilai himpunannya adalah P1, P2, P3 sampai P ke N. Dan matriks diagonal D yang nilai himpunannya lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai lambda ke N. Keduanya antara matriks A dan D akan dilakukan perkalian terhadap P, sehingga nilai dari AP akan sama dengan PD. Akibatnya, dari nilai himpunan AP dan PD ini akan dihasilkan vektor eigen dari A. Mana itu vektor eigen dari A? Vektor eigen dari A merupakan bentuk dari AP1 ini yang nilainya sama dengan lambda P1. Sehingga dapat dikatakan bahwa kolom-kolom matriks P dikatakan bebas linear karena P memiliki inverse. Selanjutnya kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu prosedur diagonalisasi matriks. Terdapat 4 cara jitu untuk menentukan diagonalisasi suatu matriks. Yang pertama, menentukan nilai eigen dari matriks A. Yang kedua, menentukan basis ruang eigen untuk setiap nilai eigen yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah membentuk matriks P dengan vektor kolom berupa basis ruang eigen. Dan yang keempat adalah membuktikan bahwa matriks tersebut adalah matriks diagonal. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Kita masuk pada pembahasan soal. Soal pertama, diberikan matriks A yang nilainya seperti ini,
Kemudian kita diminta untuk menentukan matriks P yang mendiagonalkan matriks A. Ingat, langkah pertama untuk menyelesaikan diagonalisasi matriks yaitu menentukan nilai eigen dari matriks A. Kita tentukan nilai eigen dengan determinan yang dikalikan dengan persamaan karakteristik, di mana lambda dikali A min A sama dengan 0, atau A min lambda dikali I sama dengan 0. Ingat, I di sini merupakan matriks identitas. Sehingga diperoleh dari perkalian antara lambda dan matriks identitas itu seperti ini. Yang selanjutnya akan dilakukan pengurangan dengan matriks A. Dihasilkan pula matriks yang baru, yaitu lambda min 1, 0, 0, 0, lambda min 1, min 1, 0, min 1, lambda min 1. Kita tentukan determinannya. Untuk menentukan determinan agar lebih mudah daripada menggunakan permutasi, kita dapat menggunakan ekspansi kofaktor. Langkah pertama untuk melakukan ekspansi kofaktor adalah menentukan entry-entry-nya. Nah, di sini terdapat entry baik baris ke-1 atau kolom ke-1 ini memiliki nilai nolnya 2. Kita bisa pilih antara baris dan kolom yang akan kita ambil. Namun, kali ini saya akan menggunakan baris pertama. Sehingga untuk baris pertama, kolom pertama, diperoleh nilainya itu adalah lambda min 1. Kemudian dikalikan dengan C baris ke-1 kolom ke-1 yang memiliki minor, IC, yaitu min 1 dikali pangkatnya itu adalah baris ke-1 kolom ke-1 dan dikali dengan matriks lainnya. Nah, matriks di sini tuh dibentuk ketika kita menutup nih. Kita tutup baris ke-1, maksudnya kolom ke-1 dengan baris ke-1 kita tutup, maka akan terbentuk matriks seperti ini. Mohon maaf ya, di sini harusnya minus, di sini juga minus, yaitu lambda min 1, min 1, min 1, lambda min 1. Kemudian kita tambahkan 0 dan tambahkan 0. Kenapa kita tidak menuliskan matriksnya lagi? Karena jika kita tuliskan ini, lalu kita kalikan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Jadi, boleh kita langsung tuliskan 0 seperti ini. Selanjutnya, akan diperoleh nih nilai dari eigen itu, yaitu nilai untuk eigen pertama adalah sama dengan 1, kemudian nilai eigen akan sama dengan 0, dan nilai eigen akan sama dengan 2. Sudah sesuai ya? Selanjutnya kita menentukan basis ruang eigen untuk setiap nilai eigen yang telah diperoleh. Nah, karena nilai eigen pertama yang akan kita cari adalah 0, maka kita cari atau kita tentukan nilai eigen dikalikan dengan matriks identitas. Kita menggunakan persamaan karakteristik lagi. Nah, karena baik apapun yang dikalikan 0, pasti hasilnya akan 0 kan. Maka nilainya dari persamaan karakteristik yang pertama itu adalah dari matriks A itu sendiri. Namun harus diperhatikan pula nih dari tanda negatifnya. Nah, ketika sudah membentuk matriks seperti ini, kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa itu adalah ruang eigen. Namun kita harus melalui tahap OBE terlebih dahulu untuk menentukan satu utama dan menjadikan matriks tersebut tereduksi. Untuk menentukan satu utama, kita dapat mengalihkan baris pertama dan baris kedua itu dengan negatif. Jadi kita udah temuin nih satu utama di baris pertama dan satu utama di baris kedua. Kemudian kita ingin mengenalkan baris ketiganya. Makanya itu mudah, yaitu dengan menyebelahkan baris kedua dan baris ketiga. Kemudian kita tentukan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen. Di sini
kita mempunyai satu utama. Oleh sebab itu, nilai dari X1 akan sama dengan 0. Kemudian, untuk X1 ditambah X3 itu nilainya akan sama dengan 0 juga, di mana X2 akan sama dengan min X3. Begitupun sebaliknya, bisa juga X3 sama dengan min X2. Kita menggunakan pemisalan untuk parameter T yang nilainya tak 0, maka nilai dari X2 sama dengan min X3 akan sama dengan T. Jadi parameter yang kita gunakan adalah T. Dengan demikian, vektor eigen dari yang diperoleh ialah X1-nya itu 0, X2-nya itu T atau 1 dikali T, X3-nya itu adalah min T atau min 1 dikali T. Selanjutnya untuk nilai eigen sama dengan 1, sama kita kalikan dulu terlebih dahulu antara nilai eigen dengan matriks identitas, sehingga diperoleh matriks yang bentuknya seperti ini. Seperti yang sebelumnya, kita harus melalui tahap pembayaran terlebih dahulu. Langkah pertama, kita mengalihkan baris kedua dan baris ketiga dengan negatif. Lalu, lakukan pertukaran pada baris ketiga dengan baris ke-1. Gunakan satu utama untuk menentukan satu utama. Sini. Kemudian kita tentukan juga nih vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen. Kita tahu di sini bahwa nilai dari satu utama pada baris kedua itu ada ya, itu 1. Sehingga dihasilkan X2 itu nilainya akan sama dengan 0. Dan X3 juga mempunyai satu utama, sehingga nilai dari X3-nya itu akan sama dengan 0. Nah, kemudian kita gunain nih parameter T yang nilainya tak 0 untuk S1 sama dengan T. Nah, akan diperoleh vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen, yaitu X1 sama dengan T atau 1 dikali T, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Terakhir, kita menentukan nilai eigennya 2, yang nilai eigennya 2. Sama seperti yang sebelumnya, bahwa kita kalikan terlebih dahulu nilai eigen dengan matriks identitas. Nah, setelah dikalikan, kita kurangkan dengan matriks A. Dan dihasilkan matriks A, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, min 1, 0, min 1, 1. Kita lanjutkan kepada tahap OBE. Jadi kita akan mengenolkan pada baris ketiga, yaitu dengan menjumlahkan baris kedua dan baris ketiga. Setelah itu, kita tentukan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen. Oke, di sini kita lihat kalau sini punya satu utama, sebab itu nilai X1 akan sama dengan 0. Kemudian, untuk X2 dan X3 ini nilainya pun akan sama dengan 0. Namun di sini operasinya itu jadi X3, X2 min X3 sama dengan 0. Di mana X2 akan sama dengan X3 atau X3 sama dengan X2. Kita dapat menggunakan pemisalan untuk parameter T yang nilainya tak 0. Maka nilai dari X2 sama dengan X3 itu akan sama dengan T. Dengan demikian, vektor eigen yang diperoleh adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan T atau 1 kali T, dan X3 juga sama dengan T atau 1 kali T. Membentuk matriks P dengan vektor kolom, kita dapat memperhatikan nih, di sini telah dilakukan penyusunan ruang eigen. Jadi bentuk kombinasi linear, ini adalah disebut kombinasi linear, sehingga dihasilkan suatu sistem persamaan linear yang homogen. Bentuk kombinasi linear dapat dituliskan melalui bentuk persamaan linear. Kita dapat membuktikan bahwa matriks ini memiliki penyelesaian tunggal
dan sifatnya linear. Jadi di sini tuh kita ingin menentukan bahwa matriks itu tuh sifatnya bebas linear dan hanya mempunyai satu penyelesaian. Di mana matriks 0, 1, 0, 1, 0, 1, min 1, 0, 1 yang merupakan gabungan gitu dari vektor-vektor yang telah kita tentukan sebelumnya melalui nilai-nilai eigen akan dinyatakan nilai K-nya itu antara K1, K2, K3-nya itu sama dengan 0 semua. Nah, kita juga perlu mengubahnya dari matriks ini menjadi matriks identitas yang nilai diagonalnya itu, entry diagonalnya itu adalah 1 dan di luar dari entry diagonalnya itu adalah 0. Langkah pertama untuk melakukan MBE adalah melakukan pertukaran baris kedua dan baris ke-1. Kemudian melakukan penjumlahan baris ke-1 dan baris ketiga. Ketiga, lakukan perkalian setengah untuk baris ketiga. Karena kita ingin menjadikan matriks identitas, maka kita harus membuat dua ini menjadi satu. Kita kalikan dengan setengah. Hasilnya 1. Lalu kita lakukan pengurangan pada baris ke-1 melalui baris ketiga. Di sini kita hilangkan satunya menjadi 0. Setelah itu kita baru nih terlihat bentuk dari matriks identitasnya. Di sini terbukti kalau misalnya nilai K1 itu sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 juga sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan dari P1, P2, P3 adalah bebas linear. Kenapa sih dikatakan bebas linear? Karena ia memenuhi. Yang pertama, determinan P itu bukan sama dengan 0, dan P memiliki inverse. Langkah terakhir itu kita membuktikan mengenai hasil dari matriks diagonalnya. Sini untuk vektor eigen yang pertama adalah dari nilai eigen sama dengan 0, yaitu 0 min 1 min 1. Kemudian untuk yang nilai eigennya 1 yaitu 1, 0, 0, dan yang nilai eigennya 2 adalah 0, 1, 1. Kita memiliki persamaan untuk diagonal suatu matriks, yaitu P inverse dikali dengan AP. Sehingga kita akan mengetahui nih bentuk diagonalnya dari matriks tersebut. Diperolehlah bentuk diagonalnya yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa ini tuh bukan satu-satunya penyelesaian. Jadi kita bisa menukar nih. Misalnya, saya ingin nilai dari vektor eigen, yang nilai eigennya 1 itu saya taruh di kolom pertama. Dan untuk yang 0 ini saya taruh kolom kedua. Itu tidak masalah. Tidak banyak yang berubah juga. Maksudnya adalah bentuknya itu sama-sama diagonal. Kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga mengenai matriks yang tidak dapat didiagonalkan. Suatu matriks tidak dapat didiagonalkan karena ia memiliki nilai eigen yang cacat. Kenapa bisa begitu? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke, sebelumnya sudah di-mention bahwa matriks yang tidak dapat didiagonalkan itu diakibatkan oleh nilai eigen yang cacat. Nilai eigen yang cacat itu maksudnya ketika nilai eigen dari A memiliki multiplisitas geometri yang lebih kecil sama dengan multiplisitas aljabarnya, di mana multiplisitas geometri ialah dimensi dari ruang vektor eigen dan faktor dari polinom karakteristik disebut dengan multiplisitas aljabar. Oleh sebab itu, nilai dari multiplisitas geometri harus sama dengan multiplisitas aljabarnya supaya matriks tersebut dapat didiagonalkan. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu diagonalkan matriks berikut jika mungkin. Diberikan matriks A yang nilainya 1, 0, 0, 1, 2, 0, min 3, 5, 2. Langkah pertama sama yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu menentukan nilai eigen dengan
melalui determinan dari persamaan karakteristik, yaitu lambda dikali matriks identitas dikurangi dengan matriks A sama dengan 0. Kita bisa lihat nih, kalau misalnya hasil dari perhitungan persamaan karakteristik akan diperoleh determinan dari lambda min 1, 0, 0, min 1, lambda min 2, 0, 3, min 5, lambda min 2. Selanjutnya kita akan menentukan determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kita akan menentukan terlebih dahulu mana entry yang akan kita pilih. Nah, di sini agar lebih mudah, saya akan memilih entry baris 1, kolom ke 1, atau entry-nya itu baris ke N, baris ke I maksudnya. Nah, karena nilai pada baris ke 1 kolom kedua dan baris ke 1 kolom ketiga itu 0, maka kita dapat don't care. Kita fokus aja dulu ke baris ke 1 kolom ke 1. Nah, pada baris 1 kolom ke 1 diperoleh nih lambda min 1 dikalikan dengan minor dari min 1 pangkat 1 plus 1 dan dikalikan oleh matriks lambda min 2, min 1, min 5, lambda min 2. Maka diperoleh nih nilai dari eigennya, yaitu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Nah, ini tuh tidak bisa dilakukan diagonisasi karena dimensi dari vektor eigen hanya memiliki 2 vektor eigen yang bebas linear. Jadi untuk matriks 3x3 tentunya kita harus memiliki 3 vektor eigen yang bebas linear. Oke teman-teman semua, pembahasan mengenai diagonalisasi matriks telah disampaikan. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil. Tujuan dari diagonalisasi matriks tidak lain tidak bukan adalah untuk menyederhanakan bentuk matriks, sehingga mempermudah dalam melakukan operasi matriks. Salah satunya adalah perpangkatan. Jika meninjau dari definisinya, suatu matriks bujur sangkar dapat didiagonalkan apabila ia serupa dengan matriks diagonal. Matriks diagonal yang dimaksud ini adalah matriks P yang memiliki inverse, sehingga P inverse dikali A dikali P akan sama dengan matriks diagonal. Namun, terdapat pula nih matriks yang tidak dapat didiagonalkan, yaitu ketika ia memenuhi kondisi di mana multiplisitas geometrinya lebih kecil sama dengan multiplisitas aljabarnya. Sekian pemaparan materi mengenai diagonalisasi matriks. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam segi penyampaian dan isi dari materinya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.